Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A ataupun 6B. Ya, materi hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita sudah ngerjakan LKS UTS untuk buku LKS ya, karena berbeda-beda ya. Sementara kalau yang di buku paket kita sudah sampai pada pelajaran ketiga ya anak-anak. Baik, kita buka buku paket halaman 31 pelajaran ketiga. Sudah? Pelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang Wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri ya. Nah, Wali Songo adalah 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa ya pada abad 114. Saya ulang lagi, Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar 9 ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Sudah? Ya, mereka tinggal di 3 wilayah penting pulau pantai Pulau Utara, Pulau Jawa. 4 yaitu Gresik, Surabaya, Gresik dan Lamongan. Ya, kalau Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, lalu Sunan Giri di Gresik juga. Ya. Yaitu Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Nah, di sini kerajaan-kerajaan itu nanti akan berakhir diganti dengan kebudayaan Islam masuk ke dalam Indonesia. Ya, mereka adalah simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Ya, tentu banyak tokoh lain yang juga banyak berperan, namun peranan mereka ini sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, juga pengaruhnya itu besar sekali terhadap kebudayaan kita, kebudayaan Islam. Alhamdulillah bisa sampai sini. Ya. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9. Ya. Yaitu 1 Maulana Malik Ibrahim, 2 Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, terus Sunan Gunung Jati, lagi satunya ya, ada 9. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo atau Sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab artinya mulia. Pendapat lain juga menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Ya, pengaruh mereka sangat beragam dalam peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, berjualan, kebudayaan, kesenian, dan kemasyarakatan hingga kepemerintahan. Ya, ini sangat beragam budaya baru mereka. Yang pertama akan kita bahas adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Ya. Riwayat dan silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, secara sebagai masyarakat yang memberi sebutan Syekh Maghribi
kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, sehingga menganggap Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Ada pula yang menyamakan Syekh Ibrahim As-Marokondi, padahal mereka adalah pribadi yang berbeda. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama termasyhur asal Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran. Ya, Persia itu kerajaan, dulu namanya kerajaan Persia. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain bin Ali. Namun tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14, berarti sekitaran tahun 1400, ya, atau sekitar tahun 720 Masehi, Hijriah, atau 1350 Masehi. Kepribadian Sunan Maulana Ibrahim: 1. Guru kebanggaan para pangeran di kerajaan Hindu-Buddha saat itu, sehingga banyak yang akhirnya masuk Islam, terketuk hatinya untuk masuk Islam. Penasihat raja dan para menteri, saking bijaksananya. Terus santun dan dermawan kepada fakir miskin. Ya, yang keempat, berbahagia karena syahid. Uraian pribadi Sunan Maulana Ibrahim diukir pada batu nisan yang sebelumnya diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan surat-surat dalam Al-Quran. Pernah ke makam Sunan Maulana Ibrahim? Pernah belum? Kalau belum, segera ke sana. Ya, sampai belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di sana. Ya, ada makamnya di situ, sampai bisa melihat peradaban Islam. Perjuangan Sunan Maulana Ibrahim dalam berdakwah. Ya, kedatangan Maulana Malik Ibrahim disertai beberapa orang. Daerah yang tujuh pertama kali yaitu desa Sembalo atau Tebalo, yaitu daerah di Gresik. Daerah yang masih berada dalam kekuasaan Majapahit. Sekarang wilayah itu dinamakan wilayah duduk sampean Gresik, ya, Tebalo. Sesampainya di wilayah tersebut, Maulana Ibrahim melakukan aktivitas dagang sekaligus sebagai seorang tabib. Biasanya tabib itu mengobati orang. Ya, tabib itu biasanya mengobati orang. Aktivitas Maulana Ibrahim setiap hari berdagang di tempat pelabuhan terbuka, tepatnya di desa Romo, yaitu daerah Manyar, Gresik. Ya. Perdagangan ini membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat seperti raja dan para bangsawan, sampai terkenal biasanya pemilik kapal atau pemodel dan lain-lain. Ya, Maulana Malik Ibrahim dalam melaksanakan dakwah pernah menjadikan wilayah Leran, yaitu wilayah daerah Gresik, Kecamatan Manyar, sebagai pusat pendidikan dan pengkaderan para mubalik. Ya. Wilayah Leran sebelumnya pernah juga digunakan tempat dakwah oleh seorang mubalik perempuan yang bernama Siti Fatimah binti Maimun, yang makamnya itu panjang lebar, ya, bin Hibatullah. Salah satu bukti bahwa Maulana Malik Ibrahim pernah singgah dan berdakwah di Leran, di desa Leran pada tahun 1370 Masehi adalah keberadaan Masjid Pesucinan. Ya. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit, yaitu di Trowulan, Mojokerto. Pernah ke sana? Ya, main-main sambil belajar bersejarah di sana, ya. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah perdikan atau bebas pajak di pinggiran kota Gresik, tepatnya di Kelurahan Gapuro yang ada di kota Gresik, ya, yang sekarang jadi pesarean. Makamnya itu di daerah Gapura. Ya, dakwah beliau selama kurang lebih 40 tahun. Pada tahun 822 Hijriah berakhir
Tepatnya ya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 8 tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat. Ya, jenazah beliau dimakamkan di pemakaman di daerah Gapura Wetan, Gresik, daerah Jawa Timur. Yaitu yang biasanya kalian singgahi. Pertama kan kita biasa ke Ampel, habis ke Ampel lalu ke Giri. Setelah ke Giri kita lanjut lagi ke daerah Gresik, biasanya ke Sunan Maulana Ibrahim, yaitu penyebar termasuk Wali Songo yang pertama. Dengan wafatnya Sunan Maulana Malik Ibrahim, perjuangan dan dakwah agama Islam diteruskan para santrinya, termasuk juga 8 anggota Wali Songo itu nanti. Ya, salah satu beberapa dari mereka yang langsung berguru, ada yang langsung berguru kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Contoh nilai positif Sunan Maulana Ibrahim: 1. Apa saja Pak? Ulet dan gigih dalam berdakwah. Dakwah ajaran Islam tidak pernah putus semangatnya, ya. Hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan Islam dari tanah kelahirannya di Persia sampai ke tanah Jawa. Yang kedua, mengedepankan silaturahim dan toleransi. Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak serta merta berdakwah, tetapi berbau dulu dengan masyarakat. Ya, berbau dulu, mempelajari kepribadian para warga dulu. Karena apa? Karena berbeda agama. Enggak langsung, wahai para umat Hindu Buddha, ditinggalkanlah Islam, tinggalkanlah Hindu Buddha. Jangan langsung dibunuh nanti. Ya, ngepek hati ini dulu. Ya. Oke, setelah ngepek hati ini baru utarakan Islam itu begini. Ya. Orang nanti akan merasakan sendiri, oh, gini ya, Islam itu ternyata. Yang C, berani tanpa rasa ada khawatir dan takut. Karena apa? Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya, demi kelangsungan penyebaran Islam. Karena apa? Yang beliau takuti hanya satu, yaitu Allah. Beliau juga punya kesaktian. Seandainya ditawur pun oleh para prajuritnya nggak takut. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua yang beri, ya, tidak ada kekuatan itu semuanya dari Allah semua. Tidak, jika kita tidak dikasih kekuatan oleh Allah, tidak akan bisa. Ya, anak-anak, pelajari itu dulu. Tidak ada PR hari ini, tapi kalian mempelajari Maulana Malik Ibrahim, lalu Sunan Ampel, dan juga Sunan Giri. Ya, sekian dari saya penjelasannya. Akan saya lanjutkan pada hari hari Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.